Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya mulai saja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi kesehatan dan kebahagiaan. Ya, pada hari ini adalah hari keempat Anda dan besok kita final acara puncak final 3 sesi sampai malam di agenda 1 sikap perilaku bela negara. Ya. Adik-adik semuanya mudah-mudahan masih tetap semangat, ingat semua apa yang disampaikan kemarin, dan menurut outline kita pada hari ini kita akan mempelajari ya tentang agenda enrichment modul 3 yaitu kesiapsiagaan bela negara. Kemudian kita sharing MOOC-nya. Sharing MOOC dan sekaligus kita ada showtime juga tentang analisis isu global dan video apa ya? Video 4 ini? Video wawancara, Pak. Oh ya, wawancara yang itu ya, Wasbang dan nilai-nilai bela negara. Siapa? Tiga orang narasumber. Oke. Baik, sepertinya udah siap semua. Cuma saya minta maaf karena setting LMS-nya belum sempurna. Nanti akan saya coba repair lagi. Ya, ada beberapa hal yang harus didiskusikan dengan panitia terkait dengan setting LMS. Baik, kita akan langsung ke hari keempat. Baik. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita mampu mempraktekkan kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Adik-adikku semuanya, sedianya kalau di on kelas di Citeko kita ada acara kumpul bareng di lapangan full dari pagi sampai sore, dan malamnya kita ada acara malam biasanya seperti itu. Ya, jurit malam misalnya seperti itu ya. Ada kegiatan kesiapsiagaan bela negara seperti halang rintang, jurit malam. Tadinya juga kita merancang outbound juga. Karena ini online, kita acara malamnya jurit malam tidak ada. Konsepnya diganti dengan ASBN api semangat upacara api semangat bela negara. Dan hari ini kita akan sharing hasil tugas ya, kerja tugas kita. Kemudian kita akan pengayaan materi, siap-siagaan bela negara, modul 3, sharing MOOC juga, dan terakhir adalah tugas untuk hari kelima yang dipaparkan besok, ya, yaitu tentang kesiapsiagaan bela negara. Ada samapta, ada pelipatan bendera, dan segala macam. Baik, mohon maaf sebelumnya, salah. Bentar. Ya, bisa dilihat ya? Bisa terlihat? Halo? Bisa dilihat? Terlihat, Pak. Bisa, Pak. Baik. Saya bisa, Baik. Pak. Oke ya. Baik, saya setel ya. Belajar bahwa tidak ada hal baik yang diperoleh tanpa kerja keras dan rasa sakit. Rasa sakit adalah kelemahan yang meninggalkan tubuhmu. Dulu saya selalu menghindari rasa sakit. Tetapi rasa sakit bukanlah musuhmu. Rasa sakit adalah awal jalan menuju sesuatu yang besar. Hidup bisa menjadi sangat brutal. Hidup bisa tidak mengenal ampun. Jika saya bisa mengutarakan satu kata yang menjadi perbedaan antara orang besar dan orang rata-rata, perbedaan antara orang sukses dan orang yang bukan siapa-siapa, satu kata: disiplin. Jika kamu tidak memiliki disiplin, ucapkan selamat tinggal kepada penghargaan. Lupakan saja tentang kesuksesan. Semua para juara memiliki disiplin. Disiplin itu adalah bekerja keras, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Disiplin membuat kita jujur kepada diri sendiri. Tidak ada jalan pintas. Tetap makan makanan yang sehat walaupun tersedia makanan berlemak yang penuh godaan. Ketika orang di sekitarmu mungkin tidak tahan terhadap godaan.
kamu tetap tidak bergeming. Disiplin adalah bisa berkata tidak ketika semua orang memilih untuk jadi biasa-biasa saja. Disiplin membuatmu tetap berlari, walaupun kakimu terasa sakit. Kedua kakimu terasa mati rasa, karena kehidupan tidak memberikan apa yang kamu inginkan, tetapi kehidupan memberikan apa yang pantas kamu dapatkan. Ketika kamu tidak berjuang untuk itu, ketika kamu tidak berkorban untuk itu, ketika kamu tidak memberikan yang terbaik, maka kamu tidak pantas mendapatkannya, dan kamu tidak akan mendapatkannya. Dorong rasa sakit tersebut. Ketika rasa sakit itu datang, saatnya kamu tunjukkan karaktermu. Tunjukkan pada saya karaktermu. Tetap disiplin, tetap kuat. Ketika semua terasa putus asa, terus lanjutkan. Tidak ada yang bisa menghentikanmu jika kamu terus melaju. Jangan berhenti untuk apapun. Jangan tinggalkan disiplinmu. Berjanjilah pada dirimu sendiri. Tetaplah kuat pada visimu, pada tujuanmu. Dorong lebih kuat. Dorong melewati rasa sakit itu. Jangan pernah berhenti hingga kamu mendapatkan apa yang kamu mau. Jangan pernah lupakan tujuan akhirmu. Tetap disiplin. Dan pada akhirnya, waktumu akan datang. Ya, bisa didengar ya suaranya ya, jelas ya. Bisa disimak ya. Halo? Siap, jelas Pak. Oke. Bisa, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Jelas Pak. Iya. Intinya adalah manjada wajada ya. Istilahnya siapa yang berusaha, mudah-mudahan nanti berhasil. Jadi jaga disiplin kalian dalam apapun, harus disiplin. Ada istilahnya semangatnya orang Jepang, apa yang disebut apa namanya tuh? Pernah dengar nggak? Bushido, Pak. Bukan, Bushido, Bushido itu semangat untuk berjuangnya. Satu lagi yang dia mengulang-ulang tiap hari, walaupun sedikit, nanti dengan mengulang terus dia akan ahli. Jadi orang Jepang ini berprinsip sedikit berulang-ulang dia nanti akan jadi ahli. Dan tidak perlu banyak gitu, diulang-ulang tiap hari. Misalnya dia belajar gitar, diulang gitu 10 menit saja. Jadi dalam tiap hari itu beberapa keahlian itu bisa dimiliki. Oh, 10 menit pertama 10 menit pertama belajar ini, 10 menit kedua belajar ini, 10 menit ketiga, terus dijadwal secara disiplin. Apa namanya? Dia direncanakan kegiatan dia seharian seperti itu. Gitu. Oh, mungkin selain istilahnya selain kegiatan rutinitas bekerja atau sekolah yang dia lakukan gitu. Nah, kalau terkait hobi, terkait keahlian, terkait kompetensi yang lain yang ingin dia miliki secara otodidak, dia terus berusaha dalam waktu yang sedikit tapi rutin. Nah, itu nanti apa namanya? Saya lupa. Ya, itu orang Jepang. Dia punya budaya yang luar biasa, disiplin ya, untuk melatih, mengencourage diri sendiri gitu ya. Baik, mudah-mudahan yang baik kita ambil, yang jelek kita buang ya. Oke. Lanjut. Nah, ini kenal nggak sama ini? Siapa? Siapa? Kenal Pak. Apa yang bisa menyanyikan satu lagunya nanti saya kirim pulsa nanti. Tapi lengkap satu album. Aduh, satu lagu. Kalau satu lagu boleh, Pak. Satu lagu ya. Siapa itu yang bilang Titis ya? Iqbal. Iqbal bisa nyanyi lagu Roma. Izin, Pak, bisa, Pak. Bisa. Oke. Kalau lagu ini judulnya apa ini? Di syair lagu apa ini? Ayo. Syair lagu apa ini? Mira Santika. Izin Pak, sesuai nama aja Pak, Judi Pak. Hah? Judi? Sesuai nama Pak, Iqbal Judi, nyanyi lagu Judi Pak. Bukan, ini salah satu awal intronya lagu apa ini? Kalau lagunya Roma. Ini kan kita adalah bangsa yang berketuhanan, maka tak pantas jika tingkah laku kita seperti
setan. Kita bangsa yang berkemanusiaan, maka tak pantas tingkah laku kita seperti hewan. Nah ini lagu apa ini? Ayo, katanya penggemar Roma. Ya, ini kita ambil dari cuplikan lagunya Oma Irama. Ya, beliau memang apa namanya, legenda kita ya, Raja Dangdut. Oke, kita ambil yang baik-baiknya aja. Oke, ya setuju ya dengan ungkapan ini ya. Setuju, Pak. Ya? Oke. Baik, seperti janji kita ini belum apa-apa sudah di time limit ini. 9.30 harus kembali ke main room. Katanya ada audisi, ada yang bersedia jadi petugas di sini untuk upacara SBN. Kemarin Faris ya, Faris mau MC. Ada Faris, Pak. MC terus baca puisi siapa? Masa nggak ada yang baca puisi? Nggak ada yang mau coba baca puisi? Nggak ada yang berani di kelompok ini? Yang kebakat Pak izin. Iya. Jangan. Oke, kalau itu berani nggak apa-apa audisi ini ya, nanti kan dipilih lagi. Baik, adik-adik semua semangat ya, tetap semangat ya. Jangan Siap, semua ya. Kalau Anda ya mungkin saya memaklumi ya, bagi sebagian dari Anda memang mengalami kesulitan, dalam artian saya dengar kemarin dalam pembinaan sikap lokal ada yang belum gajian, ada yang segala macam lah ya. Tapi jangan jadikan itu patah semangat ya, nanti juga ngerapel nanti. Siapa? Gitu rapel nanti foya-foya, sama aja bohong ya. Jadi jalani ini dengan apa namanya, semangat ya. Baik, saya minta kita ada tugas ya. Ada tugas yang apa tuh, analisis isu global dan video. Saya minta 1 orang dari Anda atau dua masing-masing. Yang pertama analisis isu global 2 orang, videonya berarti 1. Silakan, yang putranya siapa ya kira-kira ya? Yang mau tampil siapa? Untuk analisis isu global. Silakan. Siapa? Saya izin menampilkan video wawancara. Oh, video wawancara. Mau di video wawancara dulu. Oke, silakan. Silakan Kasvi. Pak. Indonesia merupakan negara yang besar, terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan budaya. Oleh karena keberagaman itu, tentunya merupakan hal yang wajar bagi bangsa sebesar Indonesia memerlukan yang namanya persatuan. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa negara Indonesia memerlukan wawasan kebangsaan. Lantas, apa kata mereka tentang wawasan kebangsaan? Nama saya Muhammad Zoltan Miraputra, biasa dipanggil Erwin. Nama saya Maulidia. Nama saya Al Bakri. Perkenalkan, nama saya. Namaku Amrita Kanzani Kanana, bisa dipanggil Ami aja. Paralegal di firma hukum, sambil mengikuti pendidikan kemahiran advokat yang sedang saya ikuti masih sampai saat ini. Pekerjaan sekarang itu mahasiswa magang di sebuah sekolah menengah pertama di daerah saya. Pegawai BMKG Tonan. Kerja
pekerjaanku sekarang jadi bagian bisnis marketing di PT Prodia Widya Husada. Pernah? Saya pernah mendengar. Iya, pernah sih. Fokus sekolah atau kuliah dulu kayaknya. Wawasan kebangsaan sendiri, kalau menurut saya sih bisa kita artikan bahwa wawasan itu kan artinya pengetahuan, kemudian cara pandang kita terhadap bangsa kita sendiri. Ya tentunya wawasan kebangsaan sendiri itu tidak muncul dan serta-merta, itu berasal dari pengalaman yang telah kita rasakan, baik itu pengalaman ketika kita bergaul dengan teman-teman kita, pengalaman kita ketika kita belajar di sekolah, dan maupun pengalaman lainnya yang menimbulkan, yang memunculkan suatu wawasan bagi diri kita terhadap bangsa ini. Menurut saya, wawasan kebangsaan itu kayak cara pandang kita sebagai warga Indonesia mengenai diri dan juga lingkungan, terus yang mengutamakan kesatuan dan juga persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Wawasan kebangsaan sendiri adalah cara pandang bangsa Indonesia atau masyarakat mengenai diri dan lingkungannya untuk mewujudkan persatuan dan persatuan. Wawasan kebangsaan ideologinya, terus cita-citanya yang paling jadi memperkokoh Menurutku wawasan kebangsaan itu adalah sudut pandang atau cara pandang kita, mungkin kalau aku sebagai seorang warga negara atau seorang masyarakat ya, dalam mengenal jati diri bangsa Indonesia, tentunya juga dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Atau mungkin gimana sih cara kita melihat suatu negara Indonesia ini gitu, mulai dari negara ini terbentuk, sistem politiknya seperti apa, dan juga mungkin demografinya seperti apa dan geografinya seperti apa kayak gitu. Pada saat ini ketika kita bekerja tuh kita tanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ketika kita melakukan pekerjaan ataupun ketika kita melakukan segala aktivitas. Nah, sebenarnya dengan kita menjalankan nilai-nilai apa yang terkandung dalam Pancasila itu, sebenarnya kita sudah melakukan sebuah bela negara. Contohnya misalnya tuh saya tahu soal sejarah perjuangan bangsa Indonesia, terus geografinya seperti apa. Contohnya misal kita tahu sendiri bahwa ideologi bangsa Indonesia ini adalah ideologi Pancasila, sehingga sebagai perwujudannya kita harus selalu melakukan kegiatan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kalau bela negara itu sebetulnya masih ada kaitannya dengan dalam Mungkin contoh simpelnya untuk wawasan kebangsaan, untuk aku sendiri mengetahui gimana sih sistem politik yang ada di Indonesia, apakah itu misalnya demokrasi atau seperti apa. Kemudian juga geografi di Indonesia seperti apa, dan juga demografi atau kependudukan seperti pendudukan di Indonesia itu seperti apa, kayak gitu kan. Pernah.
negara. Ya, saya pernah mendengarnya. Iya, cukup familiar juga ya, lebih familiar lagi kalau bela negara. Intinya bela negara itu adalah kita membela sikap kita untuk membela untuk kepentingan negara. Di jiwa raga kita lah gitu. Bela negara itu sikap kita yang didasari cinta NKRI. Bela negara adalah sikap atau perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam bela negara itu terkait sama perilaku atau sikap sikap dari kita sebagai warga negara yang menunjukkan kecintaan atau kepedulian kita sebagai warga negara di Indonesia. Dan si bela negara ini juga nggak cuma diterapkan untuk orang dewasa saja, tapi juga mulai dari anak-anak ya, dari sekolah dasar misalnya. Ya contohnya pada saat ini ketika kita bekerja tuh kita tanamkan nilai-nilai Pancasila, yang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ketika kita melakukan pekerjaan ataupun ketika kita melakukan segala aktivitas. Nah sebenarnya dengan kita menjalankan nilai-nilai apa yang terkandung dalam Pancasila itu sebenarnya kita tuh udah melakukan sebuah bela negara. Contohnya itu kalau dulu itu ikut upacara waktu sekolah, ikut kerja bakti dan lain-lain lah. Contohnya bayar pajak tepat waktu, menaati lalu lintas, keluar rumah naik motor tetap pakai helm. Seperti itu salah satu contohnya. Seperti yang kita tahu bahwa bela negara itu banyak macamnya, dimulai dari sejak dulu kala bela negara, namun itu kan sudah tidak mungkin dilakukan sekarang. Jadi sikap kita dalam membela negara PNS itu bisa dalam memerangi isu dari kesukuan, ras, tersebut sangat sebagai seorang PNS dapat berperan penting. Jadi kita dapat membela negara dengan prestasi yang kita raih. Jadi bisa bersaing di kancah negara itu. Untuk contoh bela negara mungkin yang paling simpel ya, biasa kita belajar waktu sekolah itu ikut upacara bendera. Terus juga mungkin untuk kehidupan di masyarakatnya itu adalah membentuk masyarakat sadar akan hukum atau taat akan hukum. Kemudian juga kita menerapkan norma-norma yang ada di masyarakat, dan juga mungkin membayar pajak tentunya. Dan juga mungkin ini hal yang paling penting, yang paling banyak harus kita sadari ya di saat ini, yaitu adalah kesadaran mengenai perkembangan ilmu sarana informasi dan juga teknologi. Karena mungkin untuk yang aku alami saat ini terutama di bidang kesehatan ya, karena saat ini aku bekerja di bidang kesehatan, banyak berita-berita atau informasi-informasi yang ada di media itu sifatnya agak agak ambigu atau juga bisa memecah belah suatu kalangan masyarakat terkait misalnya hoax-hoax yang ada mengenai vaksin kayak gitu-gitu Pak.
Dari beberapa wawancara yang telah kelompok kami lakukan, dapat kami simpulkan bahwa beberapa narasumber dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda dan umur yang berbeda memiliki pengertian dan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan bela negara yang hampir sama, yaitu wawasan kebangsaan adalah cara pandang warga negara mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan bela negara adalah sikap kita yang didasari cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari interview yang sudah dilakukan, kita dapat menarik beberapa contoh pentingnya wawasan kebangsaan, yaitu dengan memiliki wawasan kebangsaan, kita dapat menjadi masyarakat yang sadar akan hukum dan norma yang berlaku, sehingga apapun yang terjadi, kita akan melakukannya selalu dilandaskan pada ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Selain itu, dengan mengetahui pentingnya wawasan kebangsaan, kita menjadi sadar akan pentingnya mengetahui perkembangan politik yang berputar dalam negeri ini. Adapun untuk bela negara, seperti yang disampaikan oleh salah satu peserta, sudah tidak memungkinkan lagi untuk berperang pada saat ini secara fisik. Namun, kita dapat membela negara dengan pemberantasan terhadap hoaks yang beredar di lapisan masyarakat dan mengikuti perkembangan teknologi agar bisa terus bersaing dengan negara lain. Demikian video kami. Kami berharap setelah menonton video ini, kita menjadi disadarkan akan pentingnya wawasan kebangsaan dan bela negara. Saya mewakili kelompok 4 Latsar CPNS BMKG Angkatan 18 tahun 2021. Pamit undur diri. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Rifki. Siapa? Rifki, saya mau tanya boleh ya? Siapa? Satu, instrumennya, background musiknya gitar sendiri atau nyuplik dari video? Nyuplik dari video, Pak. Oh, nah, terus berapa narasumber tadi ya? Tadi ada 4 kalau tidak salah, atau 5. 4 ya. Yang pertama apa? Dari apa? Dari ada yang kerja dari firma hukum. Firma hukum, kemudian ada dari mahasiswa. Mahasiswa Terus ada dari pegawai BMKG itu sendiri. Terus satu lagi ada tenaga kesehatan, Pak. Tenaga kesehatan, oke. Tadi yang terakhir itu yang ada di lorong rumah itu kakak kurang jelas ya suaranya ya? Iya Pak, sepertinya terdengar. Jadi saya kurang menyimak tuh apa yang dibicarakan itu ya. Yang paling jelas tadi yang ini apa? Ada lagi satu itu yang kurang dieksplor juga. Tapi pada umumnya sudah bagus. Terima kasih ya. Saya senang kalau wawancara itu background-nya bagusnya memang instrumen gitu. Pilih ngeditnya bagus. Ya bagus, terima kasih ya. Aplaus buat Anda semua. Terima kasih Pak. Ya. Baik, lanjut untuk analisis isu global. Siapa yang mau presentasi? Silakan. Ya Pak, sudah muncul ya Pak? Ya, siapa ini? Saya Muhammad Faris Pak, sama Wendy Anderson Pak. Ya, silakan. Ya. Izin Pak, kami akan memaparkan sedikit tentang analisis isu global kami Pak. Jadi pertama-tama kami di sini mengerjakannya bersepuluh Pak. Lalu kita masuk
adapun isu yang kami angkat di sini, Pak, itu yang pertama terkait pembelajaran sekolah secara daring, Pak. Karena pembelajaran secara daring ini, Pak, itu menimbulkan pro kontra, Pak, sampai sekarang. Apalagi kan di masa PPKM seperti ini, Pak, terutama untuk usia-usia yang masih dini, Pak. Mungkin yang anak-anak yang baru masuk SD itu, Pak, yang karena pandemi ini mereka jadi belajar online begitu, jadinya nggak bisa berinteraksi, Pak, dengan teman-teman seumur mereka gitu. Sementara itu sangat dibutuhkan kan, Pak, untuk tumbuh kembang mereka. Psikologis ya? Iya, Pak, psikologis. Lalu kemudian kami mengangkat tentang panic buying, Pak, yang sempat viral, Pak, beberapa waktu yang lalu, Pak. Karena panic buying ini sendiri itu menyebabkan kehebohan, Pak, dan juga kelangkaan barang, Pak. Seperti kemarin saya ada tonton video Presiden kita, Pak Jokowi, itu melakukan sidak di Bogor untuk membeli obat begitu di apotik. Ada beberapa obat yang tidak tersedia, Pak. Jadi oleh karena itu langsung waktu itu Pak Jokowi itu nelpon Menteri Kesehatan, Pak, karena ada kelangkaan itu. Jadi itu salah satu menurut saya itu salah satu faktor panic buying tadi, Pak. Jadi kan yang harusnya lebih membutuhkan itu nggak kebagian begitu, Pak. Lalu kemudian kami mengangkat tentang isu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini, Pak, yaitu PPKM ini, Pak. Jadi PPKM ini kan sampai sekarang masih ada Pak ya, pro kontra, apalagi kan info terakhir itu PPKM diperpanjang ya, Pak ya, diperpanjang. Nah, sementara kan ini juga pro kontranya dari segi kesehatan mungkin diarahkan untuk tetap dilanjutkan karena memang dampaknya lumayan signifikan, Pak, untuk mengurangi angka kenaikan COVID ini, Pak. Tapi kan ini berpengaruh juga buat perekonomian, khususnya perekonomian yang menengah ke bawah, Pak. Lalu kemudian kami juga mengangkat tentang isu pelayanan kesehatan di rumah sakit, Pak. Semenjak beberapa waktu terakhir ini, kita kan melihat juga, Pak, banyak rumah sakit itu yang penuh ya, Pak, penuh. Dan sementara rumah sakit ini yang penuh yang penuh ini kan rata-rata itu kebanyakan gara-gara kasus COVID ya, Pak ya. Sementara kan yang memerlukan perawatan medis itu nggak cuma hanya yang pasien COVID ini, Pak, tapi kan yang esensial kayak mungkin ada yang punya penyakit yang lain, itu kan juga sebenarnya perlu dilayani, tapi jadi nggak kebagian juga gitu, Pak. Apalagi yang kemarin terakhir itu bahkan ada juga sempat viral yang karena nggak kebagian oksigen juga di rumah sakit, terus mereka ngantri, pas ngantri ternyata ya mohon maaf gitu, jadinya keluarganya ada yang sudah berpulang gitu. Makanya kami mengangkat 4 isu ini, Pak, yang kami untuk analisis. Kemudian selanjutnya, Pak, akan terkait teknik analisis isunya ini, Pak, nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Faris, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, lanjut. Izin, sudah terdengar suaranya, Pak? Ya. Terkait teknik analisis isu, tahapan pertama kami melakukan dasar-dasarnya, dasar pengetahuannya. Jadi tadi pemahamannya sudah dipaparkan oleh Wendy. Ada 4 isu yang kami akan angkat. Semua masalah terkait dengan COVID-19. Yaitu tadi ada sekolah daring, panic buying, PPKM, dan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tahap selanjutnya ada penapisan isu. Kami menggunakan teknik APKL, yang aktual, problematik, kelayakan, dan kelayakan. Berdasarkan hasil dari teknik APKL tadi, bobot yang tertinggi diperoleh oleh isu PPKM dengan skor 20, sehingga kami mengangkat PPKM untuk dianalisa.
Selanjutnya digunakan teknik fishbone. Jadi kenapa kami angkat isu PPKM? Yang pertama sebabnya karena PPKM itu maaf Kak, kurang jelas gambarnya tentang penyebaran COVID-19 yang masih sangat tinggi kasusnya di Indonesia. Lalu dampak sebab lainnya karena sektor ekonomi mengalami penurunan lusut gitu Pak. Selanjutnya ada pembatasan gerak yang berakibat pada sektor rumah tadi dan tadi juga untuk coronanya sendiri, sehingga bisa berakibat untuk PPKM tadi. Selanjutnya dampak yang akan terjadi jika isu tersebut dicegah atau diantisipasi. Yang pertama di bidang ekonomi, kalau misalkan PPKM tidak ditangani, yang tadi itu terjadinya kelesuan kepada perekonomian. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa saat PPKM ini orang-orang jadi terbatas lingkupnya, jadi dia harusnya bisa melakukan kegiatan berekonomi gitu antara satu kota dan kota lain jadi terhambat seperti itu. Lalu di bidang sosial banyak kasus yang terjadi, misalkan seperti penertiban tempat keramaian. Ditemukan beberapa kasus yang mungkin terlihat arogansi aparat kepada masyarakat. Itu juga termasuk sebagai dampaknya. Lalu di bidang kesehatan, tadi COVID-19 walaupun PPKM diberlakukan tapi tetap masih melonjak kasusnya. Juga berakibat pada kesehatan mental juga, karena mungkin terlalu banyak tekanan seperti itu di rumah, dibatasi, tidak bisa beraktivitas keluar dan mencari penghasilan. Lalu di bidang pendidikan, sejalan juga mengapa kami mengambil tentang isu PPKM ini, karena bobotnya mencakup hampir semua isu yang akan kami analisa seperti itu. Ya kan, untuk bidang pendidikan, murid-murid jadi terhambat untuk proses belajar mengajarnya. Lalu untuk upaya pencegahan atau antisipasi yang kami paparkan, yang antara lain untuk pertama bidang ekonominya untuk memajukan UMKM. Nah ini dengan digitalisasi UMKM memberikan bantuan untuk berbelanja produk, seperti misalkan untuk toko online seperti Tokopedia seperti itu Pak. Kan bisa kalau misalkan orang-orang dikasih voucher begitu jadi lebih semangat untuk belanjanya. Nah diharapkan dengan itu dilakukannya pemberian seperti itu bisa meningkatkan produktivitas atau perekonomiannya untuk UMKM sendiri. Lalu yang kedua terkait dengan penertiban oleh aparat tadi, kami mengusulkan untuk mengajak masyarakat patuh tanpa untuk aparatnya untuk mengajak masyarakat lebih santun, lebih mengayomi kepada masyarakatnya, sehingga masyarakatnya juga patuh dan juga aparat masih dinilai positif oleh masyarakat. Yang ketiga terkait kesehatannya, selama PPKM tetap harus menerapkan protokol kesehatan, agar tujuannya kan PPKM itu untuk menekan laju penyebaran COVID-nya, tapi juga tetap memperhatikan kesehatan selama bekerja. Misalkan perusahaan-perusahaan ada yang terjangkit COVID gitu, begitu didukung dengan pemberian obat-obatan atau kebutuhan dasar lainnya sehingga lebih cepat sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Yang selanjutnya untuk bidang pendidikannya, untuk pemerataan fasilitas daring untuk murid dan tenaga pengajar, karena mungkin sering juga ditemukan misalkan gurunya terlalu banyak kelas jadi pusing, jadi sehingga tidak fokus untuk mengajar, atau misalkan muridnya nggak ada akses sinyalnya seperti itu, mungkin lebih diberi pemerataan fasilitasnya. Selanjutnya yang terakhir ini untuk seluruh masyarakat mengawal tentang isu PPKM untuk tidak mudah terpengaruh isu-isu yang menyimpang seperti itu, dan tetap
beretika dalam bersosial media. Seperti itu Pak mungkin yang bisa kami sampaikan terkait analisis isu global. Baik, terima kasih Faris. Baik ya, Faris coba ke Fishbone. Oh, maaf. Ke Fishbone, Faris. Pak. Ya. Ya, cukup bagus ya. Cuma di sini aja saya ingin klarifikasi sedikit. Mumpung belum diupload ya, belum diupload kan ya? Sudah. Kayaknya belum muncul ini Pak. Belum dibuka di LMS Pak. Analisis isu global sudah Pak. Isu global sudah ya. Oke, coba nanti saya cek lagi. Siapa? Di LMS-nya belum di repair, emang kemarin kok dari panitia memang belum di repair katanya gitu. Oke. Kita lihat ya di sini, aduh kurang jelas juga ya, burem ini. Jadi begini, kalau di diagram Fishbone itu kita harus membahas sesuai dengan ininya, apa namanya, istilahnya, apa istilahnya saya lupa jadinya. Blank nih saya jadinya, kebanyakan pikiran. Baik, sesuai dengan unsurnya, ya, sesuai dengan unsurnya. Misalnya ada 4S, ada 6M, 4M gitu. Nah ini berdasarkan Fishbone ini Anda membahasnya berdasarkan unsur apa aja? Izin Pak, tadi itu yang saya ini pertama dari sektor ekonominya, kesehatan, sama tadi mungkin dampak apa ke sosialnya sama pendidikan Pak. Oh gitu ya, jadi membahas dari beberapa sektor ya, bukan dari biasanya kan kalau di Fishbone itu kalau Ishikawa itu membahasnya biasanya yang umum kita pakai itu ada 5M misalnya, man, money, metodenya gimana, orangnya gimana. Jadi Anda membahas dari sebetulnya sih bukannya nggak boleh, bukan, tetapi nggak umum aja dipakai di pembahasan di Fishbone gitu. Ada yang kita membahas dari metodenya seperti apa, atau metode sistemnya gimana, atau orangnya gimana, man-nya gimana, man, method, money dari segi keuangannya gimana gitu. Jadi membahas PPKM ini dari orang-orangnya seperti apa. Nah kita bahas dari orangnya, misalnya orang-orang ini kalau PPKM dampaknya seperti apa. Kemudian dari metodenya, metode PPKM ini seperti apa sistemnya. Kemudian kita bahas dari man, money, method, money, jadi keuangannya dari segi keuangan seperti apa. Biasanya sih seperti itu. Tapi kalau ini dibahas, oke, kita lihat nanti kita ini berarti di sini yang muncul di merah, hijau, ungu ini berarti ada tulisan apa nggak jelas ini ya, ekonomi ya. Iya Pak. Harusnya ada itu ya. Iya Pak. Harusnya ada itu ya. Oke deh, oke. Tapi menurut saya lain kali kalau Anda membahas apa namanya Fishbone, saya harap pakai yang umum-umum aja ya. Kriterianya kriteria umum. 5S, 4M gitu. Bebas tapi yang umum biasa dipakai di contoh-contoh yang umum gitu. Jadi tidak dari segi-segi ekonomi atau segala macam. Oke, nggak masalah sih sebetulnya. Cuma kurang umum aja. Terima kasih Pak. Takutnya kurang terarah. Nah, terkait cara pembahasannya itu ini sebetulnya di kriteria aja yang saya kurang sepakat ya, karena tidak umum gitu. Oke, itu aja. Selebihnya bagus, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, baik adik-adik semuanya, tetap terima kasih ya, tetap semangat. Untuk selanjutnya saya minta Anda, kita kan ada PR tadi tentang MOOC modul 3. Nah, saya ingin putrinya 2 orang untuk berbagi mengenai tentang MOOC modul 3, kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Apa sih yang dipelajari di modul 3 pada saat MOOC? Apa aja materinya, bagaimana pembelajarannya, kemudian yang dipelajari apa gitu. Silakan, saya minta putrinya siapa misalnya?
siapa? Putri ada 3 ya? Ada di situ Imas, ada Retno, ada Ana ya. Silakan. Saya minta Putrinya aja, silakan. Dari Retno dulu deh. Silakan Retno. Makasih Faris. Faris ya tadi ya? Pak. Ya, silakan dilanjut Retno untuk pengalaman MOOC modul 3 pembelajaran modul 3 belajar apa aja. Silakan. Retno dulu deh, Retno. Kalau waktunya masih cukup kita lanjut. Ya. Silakan Retno. Retno bisa dengar saya? Siap, mohon izin Pak, apakah suara saya terdengar jelas Pak? Ya, sip. Lanjut. Baik Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak, mungkin karena di sini sinyal saya kurang baik, jadi mohon maaf apabila ada gangguan Pak. Izin Pak, dari MOOC yang kemarin saya pelajari itu untuk modul 3, kemarin itu membahas tentang kesiapan bela negara Pak. Dalam modul itu ada beberapa bab, yaitu tentang kesiapsiagaan bela negara, kemudian kemampuan awal bela negara, kemudian rencana aksi bela negara, dan terakhir kegiatan dari kesiapsiagaan bela negara itu sendiri, Pak. Untuk kesiapsiagaan bela negara ini, di dalamnya mohon izin Pak, kalau saya tidak salah, dalam kesiapsiagaan bela negara ini terkait latihan baris berbaris begitu kalau nggak salah Pak. Selain itu apa yang pelajari? Dan juga tentang tata upacara Ya, lanjut Retno. Baris terus apa lagi? Oh iya, baik Pak. Mohon izin Pak, kalau tidak salah juga dalam pelajaran ini kita juga disiapkan sebagai seorang CPNS itu bagaimana kita sebagai CPNS itu dalam bela negara gitu Pak. Kemudian diajarkan juga apa saja manfaat dari kesiapsiagaan negara. Misalnya kesiapsiagaan negara. Jadi ada tadi bilang apa? Ada tata upacara sipil. Loh, kemana Retno nih? Mental ya? Iya Pak. Tuh kasihan. Iya Pak. Ya ampun, susah banget. Oke Mas, Imas, lanjut Imas. Silakan Imas. Siap, mohon izin. Apakah terdengar? Terdengar, jelas. Silakan. Mohon izin Pak, untuk dari modul 3 ini kan kita membahas tentang kesiapsiagaan bela negara kan ya Pak. Yang pertama yang saya kemarin pelajari itu kayak definisi-definisi bela negara itu apa gitu. Nah, menurut saya definisi dari bela negara sendiri itu adalah sikap atau perilaku yang dilandasi dengan kecintaan kita terhadap NKRI. Kemudian kita mewujudkannya dalam suatu bentuk bela negara itu kayak kita merawat lingkungan kita, kemudian bertoleransi dengan orang-orang yang di sekitar kita. Sebenarnya bela negara ini bentuknya banyak, Pak. Jadi nggak harus selalu, kalau dulu kan mungkin kita kepikirnya kayak, oh kita harus jadi tentara buat bela negara. Sebenarnya nggak. Dari hal-hal kecil itu, kita bisa juga disebut bela negara kayak bayar pajak tepat waktu, kemudian mematuhi peraturan lalu lintas, mematuhi prokes, begitu-begitu Pak. Terus yang saya tangkap itu, kalau nggak salah kemarin Bapak bilang ada beberapa nilai-nilai dasar bela negara, tadinya ada 6, terus habis itu jadi cuma 5, yaitu cinta tanah air, kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Nah,
dari kemampuan awal bela negara ini, yang saya tangkap tuh ada dua, Pak. Jadi kayak kita harus sehat bukan secara jasmani, tapi secara mental juga. Jadi bukan cuma tubuh kita aja yang diolah, tapi juga mental kita supaya tetap kuat, supaya tetap baik. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Mas. Ya, Terima Pak. kasih Mas ya. Satu lagi yang putrinya Ana, silakan coba sedikit aja. Siap Pak. Izin Pak, apakah terdengar suara saya? Terdengar, ya silakan. Izin Pak, jadi dari modul 3 yang telah saya pelajari waktu MOOC, seingat saya di situ dibahas tentang kesiapsiagaan bela negara, yang pengertiannya itu kurang lebih adalah keadaan siap yang dimiliki seseorang dalam menghadapi situasi kerja berdasarkan UUD dan Pancasila untuk menjaga kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, seperti itu Pak. Ya. Kemudian di modulnya membahas tentang kemampuan awal bela negara, di mana itu ada yang kesehatan jasmani dan mental, kesiapan jasmani dan mental, kesiapsiagaan jasmani mental, kemudian kearifan lokal, etiket dan moral, ya etiket dan moral. Terus setelah itu ada rencana penyusunan contoh dan penyusunan rencana aksi bela negara. Kemudian ada yang kegiatan kesiapsiagaan bela negara yang diantaranya adalah latihan baris berbaris, keprotokoleran, kewaspadaan diri, dan dini. Semangat api bela negara. Nah, seperti itu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Lebih lengkap lagi, bagus. Makin kesini makin lengkap. Makasih Ana, luar biasa. Baik, terima kasih ya. Ana. Siapa? Oke, terima kasih. Terima kasih bagus sekali. Baik, akan saya lanjut ke laptop lagi, ya. Bisa terlihat ya? Jelas Pak. Jelas Pak. Bung Karno, ya baik. Bung Karno berkata bahwa perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Ini beliau berkata waktu itu, padahal sudah ratusan ribuan, puluhan ribu korban berjatuhan untuk mempertahankan kemerdekaan. Ya, kita senjatanya seadanya, ngelawan agresi militer. Bahkan waktu di Surabaya itu sampai puluhan ribu. Bayangkan kalau sampai 10.000 jenazah saja, kalau dijejer sepanjang jalan berapa kilo? Kalau satu jenazahnya panjangnya misalnya katakanlah lebar bahu kita setengah meter kali 10.000, 5.000, 5 kilo. 5 kilo itu jenazah itu kalau dijejer itu. Bayangkan, mayat 5 kilometer berjejer itu untuk mempertahankan mereka. Tapi kata dia lebih mudah mengusir penjajah. Perjuangan kita lebih sulit karena mengusir melawan bangsamu sendiri. Karena kita nggak jelas, ya. Kita sama ngaku Indonesia, tapi ternyata jiwa kita malah menggerogoti gitu. Makanya wawasan saja tidak cukup untuk mencintai, ya. Kita harus punya rasa belonging, kita harus rasa memiliki, karena dasarnya cinta itu kan mengenal. Setelah mengenal kita merasa ingin merasa memiliki. Kalau kita tidak punya keinginan, rasa ingin memiliki, tidak akan timbul rasa cinta yang sebenarnya, ya. Oke, kita lanjut ya. Baik, kita lanjut. Kita akan coba akses ini. Kita akan coba akses ya. Anda menjawab. Saya minta tolong Faris. Halo Faris. Siapa? Ya, tolong dicatat namanya yang bisa menjawab betul. Nanti silang dicatat ya. Oke ya. Saya pengen tahu, termasuk kamu sendiri. Nanti jawab bergantian. Silakan Anda jawab bergantian. Gilirannya Faris yang nentuin ya. Siapa? Oke. Silakan nanti Anda lihat di layar saya. Sudah terlihat?
Sudah terlihat? Izin tadi linknya belum ini Pak, belum Enggak jelas. apa-apa, lihat ke Zoom aja. Lihat ke Zoom. Oh, siapa? Oke, Faris, siapa yang menjawab duluan? Silakan diatur. Mohon izin Pak, Iqbal. Iqbal. Nomor 1 Iqbal, silakan. Silakan dijawab Iqbal. Iqbal. Jawabannya apa Iqbal? Iqbal bisa dengar Iqbal? Bisa Pak. Apa jawabannya? Jawabannya A. Ayam. Oke. Salah Iqbal. Lanjut siapa Riz? Mohon izin Pak, Kashfil Pak habis ini Pak. Kasfil silakan. Silakan dibaca sama-sama. Apa jawabannya? D, Pak. Ini? D. D. Oke. Ya, betul. Lanjut siapa? Selanjutnya Imas Pak. Silakan Imas. C Pak. Cicak. Iya Pak. Betul. Silakan lanjut. Lanjutnya Arif Pak. Arif. Silakan Arif. Izin Pak. Ya. D Pak. D. Salah. Lanjut. Wendy Pak habis ini. Wendy silakan. Izin Pak. Bagi masyarakat ini ya, bagi masyarakat. Silakan. Charlie Pak. Charlie. Ya, betul. Terima kasih Pak. Ya, lanjut. Kamal. Kamal. Silakan Kamal. Silakan, mudah ini Kamal. Silakan. Kamal. Silakan. Kamal monitor. Izin Pak. Ya. Izin Pak. Ya. Silakan. Yang B Pak. B ya, bebek ya. Beta ya. Ya, Halo. betul. Ya, Izin, betul. Pak. Ya, lanjut. Selanjutnya Retno Pak. Retno silakan Retno. Kecuali ya, kecuali. Dengan baik, menjaga kesehatan, mengutamakan bila kan penting orang banyak, menjaga kesehatan kebersihan, apa nih? Menjaga melestarikan. Mohon izin Pak. Ya. Jawabannya B Pak. Beta. Ya. Ini? Mohon izin Pak. Beta apa delta? Apakah saya terdengar Pak? Iya terdengar. Apa jawabannya? Halo, jawabannya apa? Beta tadi Pak katanya. Beta apa delta? Beta. Salah jawabannya. Yang benar delta. Lanjut. Wasfi Pak. Yuk silakan. Wasfi.
izin Pak, C Pak. Charlie. Hukum perdata dan pidana. Siap ya Pak. Iya, betul. Lanjut. Selanjutnya Ana, Pak. Ana, silakan Ana. Izin Pak, B Pak. B. Iya, B. betul. Betul. Terakhir Faris ya. Ya, Pak. Silakan. Izin, Pak. Delta, Pak. Delta. Salah. Jawabannya Charlie. Ya. Lanjut kembali lagi putaran pertama. Apa Faris lagi? Selanjutnya Pak, Iqbal, Kasfil, Imas, Wendy, Pak. Iya, silakan. Siapa dulu? Iqbal. Persiapan Iqbal, silakan. Iqbal. Iqbal mana Iqbal? Siap, izin Pak. D Pak. Delta. Siap. Ya, betul. Lanjut. Siapa lanjut? Kasfil. Silakan. Charlie, Pak. Charlie. Oke. Ya, betul. Lanjut. Lanjut. Mohon izin. Ya. Siapa ini? Imas. Imas, silakan. Siap, bebek Pak. Bebek, betul. Lanjut. Selanjutnya Wendy, Pak. Ya, Wendy silakan. Izin, Pak. Ya. Hidup sehat adalah berpikir secara sehat dan cara disebutkan di bawah ini kecuali. Siap. Charlie, Pak. Hah? Apa? Charlie, Pak. Charlie. Siap, Charlie, Pak. C. Iya, betul. Lanjut. Saudara Arif, Pak. Persiapan Kamal. Silakan. Izin Pak, Charlie Pak. Charlie, psikosomatis. Oke. Betul. Lanjut. Kamal. Persiapan Retno. Kamal sekarang. Siap. Apa jawabannya Kamal? Yang A, Pak. A. Oke, bagus, betul. Retno, silakan. Retno bisa dengar? Halo Retno. Izin, kalau tidak terdengar Wasfi, Pak. Wasfi, silakan Wasfi. Mohon izin Pak. C Pak, etiket. Etiket. Oke, bagus. Lanjut. Siapa ini? Siapa lagi? Ana, Pak. Ana, silakan. Ya, Ana. Izin Pak. Ya. A. A ya. Salah. Oke. Lanjut. Selanjutnya saya persiapan Retno, Pak, habis ini, Pak. Ya. Jawabannya apa, Riz? Izin, Pak. Beta, Pak. Kecuali. Beta. Ya, Pak. Ya, betul. Lanjut. Retno, Pak. Retno. Ya, Pak. Ya.
Retno. Mohon izin Pak, jawabannya D, Pak. Delta ya? Iya, Pak. Salah. Ya, lanjut satu putaran lagi. Iqbal, persiapan Kashfil. Iqbal, silakan. Pak. Menghadapi peserta ya? Iya, Pak. Kita melihat pimpinan gimana bentuk. A, Pak. A. Oke. Bagus, lanjut. Kashfil, persiapan Imas. Ya. Bravo, Pak. Bravo. Oke. Ya, bagus. Lanjut. Imas, persiapan Wendy. Imas, silakan Imas. Izin apa? Ayam, Pak. Mengikuti aba-aba dan lainnya setelah diambil alih. Iya, Pak. Ya. Lanjut. Wendy, persiapan Arif. Lanjut. Ya. Apa? Yang bukan ya? Yang bukan. Apa? Yang bukan ya? Ayo. Izin, Pak. Delta, Pak. Oke, iya betul. Lanjut. Arif, persiapan Kamal. Ya. Yang A itu salah itu. Izin Pak, Pak. Kecuali, ya betul. Lanjut. Kamal, persiapan Retno. Ya, silakan Kamal. Kamal silakan. Ya. Yang bukan. Siapa? Oh ini ulangan ini, pasti bisa lah. Bonus ini udah. Kalau nggak bisa, kalau salah keterlaluan, bonus ini udah. Ayo. Yang apa? Ah serius. Oh iya betul ya. Retno, persiapan Wasfi. Oke. Halo, mohon izin Pak. Ya, Wasfi silakan. Retno dulu Pak. Siapa? Retno. Cap Retno saya ya? dulu Pak. Oke, Siap, Retno Pak. silakan. Mohon izin Pak, jawabannya E Pak. Echo ya? Siap Pak. Salah, jawabannya kewaspadaan dini. Ya. Lanjut. Wasfi, persiapan Ana. Ya memang kita tidak. Mohon izin Delta, Pak. Delta ya. Kita lakukan nggak pada saat ini? Siap. Rencananya dilakukan nggak ini? Tidak, Pak. Oke. Tidak dilakukan, Pak. Iya. Ana. Silakan Ana. Ayo pembukaan Undang-Undang Dasar masih hafal?
Izin Pak, yang C, ketiga. 3 ya. Iya, betul. Faris, silakan Faris. Siapa? Yang A, Pak. Yang A. A. Salah, Faris. Baik. Selanjutnya siapa yang mau jawab? Bebas, Pak. Iya, siapa yang jawab duluan? Tunjuk tangan. Resen. Silakan diperhatikan. Yang tunjuk tangan duluan siapa? Yang resen duluan? Wah, saya susah monitornya nih. Di sini, Pak. Ya, siapa yang duluan tadi? Yang duluan tadi Retno, Pak. Ya, Retno, silakan Retno. Boleh lawan. Mohon izin Pak, jawabannya F Pak. F. Betul. Ya, 2 pertanyaan lagi silakan. Izin boleh diturunkan lagi tangannya. Lohin lagi, diulang lagi. 1, 2, 3 silakan. Siapa duluan, Riz? Saya tangkap Wendy, Pak. Wendy, silakan Wendy. Izin Pak. Ya. Apa Wen? Siap, Delta Pak. Delta. Iya, betul. Terakhir Faris. Siapa? Ya, Faris jawab. Jawab Faris. Yang mana? Izin Pak, yang B, Pak. B. Iya, betul. Baik. Ya, ada berapa itu? 25 yang terjawab dari 33 soal. Lumayan ya, luar biasa. Berarti kelas ini pencapaian cukup bagus. 25. Tolong nanti catatannya dikasih ke saya ya. Siapa? Di WA aja. Di WA aja nanti. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semuanya, adik-adik semuanya. Lumayan bagus. 25. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu masalah tugas. Ini terakhir ya. Ini tugas hari keempat. Hari keempat yang akan ditayangkan di hari kelima. Ini ada tugas, perhatikan tugas sama seperti yang saya share di WA. Ya, tugas ini ada tugas video, ada 3 video yang dijadikan satu. 3 video yang dijadikan satu video. Masing-masing video itu maksimal 3 menit. Masing-masing video maksimal 3 menit. 3 menit LBB, 3 menit tata upacara sipil, 3 menit kebugaran jasmani. Apa yang dilakukan dalam LBB? Ini gerakannya. Siap, gerak, jalan di tempat, gerak, hadap kiri, henti. Nah, kemudian siap, gerak, balik kanan, gerak, jalan di tempat. Nah, udah selesai. Kemudian maju, jalan, 2 kali belok kiri. Nah, dia berperan sebagai banjar yang paling kiri depan. Hadap kanan, henti. Nah, untuk pelipatan bendera, ini ada contoh videonya di atas ya. Di tata upacara sipil ada, di LBB ada, di Samapta juga ada. Untuk kebugaran jasmani, yaitu ada shuttle run ya. Kalau bisa antara poin ke poinnya 10 meter ya. Jarak benderanya 10 meter. Kemudian ada push up dan sit up ya. Durasi masing-masing yaitu 3 menit. Berarti maksimal ya. Berarti maksimal hanya 9 menit. Maksimal video ini 9 menit. Bentuk filenya MP4, waktunya hanya 1 hari ya. 1 hari ini, dan besok kita akan tayang. Ditambah learning journal, Ini adalah tugas individu ya. Bisa dipahami? Ya, bisa. Oke, lanjutnya adalah bisa, Pak. Baik, lanjutnya ada tugas kelompok. Tugas kelompok seperti biasa, di sini ada roadmap
ya kita ada dibagi, kalau di settingnya di LAN adalah ada 2 kelompok di 10 orang, tapi nggak apa-apa di upload 2 kali aja linknya. Di sini roadmap ini adalah kondisi ya semangat bela negara ASN di UPT Anda, instansi Anda. Ini ada contohnya. Contoh sudah saya berikan filenya, kemudian bentuknya artikel PDF dan waktu pembuatannya adalah 1 hari ya, sama 1 hari, kita show time besok. Ini adalah roadmap. Roadmap ini berbentuk artikel atau file PDF. Ingat ya, deskripsikan fakta dan harapan dengan analisis SWOT. Kondisi semangat bela negara di teman-teman Anda seperti apa? Kondisi semangat bela negara di kantor Anda seperti apa? Nah, berikan rekomendasinya, langkah penanganannya seperti apa kalau memang ada gap di sana. Ya. Jadi istilahnya roadmap, tapi sebetulnya analisis SWOT gitu ya. Ini program LAN ya, kita ikuti aja ya. Harus lengkap. Ya, nanti penilaiannya sama seperti kemarin. Ada kontennya, ada estetikanya juga, videonya seperti apa, kemudian jumlah viewernya untuk tugas individu, dan ada kekompakan dalam kelompok. Ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita kembali ke main room. Ada pertanyaan? Kita mau audisi. Ada pertanyaan terkait tugas? Izin Pak, ada dari Ana Pak. Ya silakan. Oh iya, nggak kelihatan. Maaf. Silakan. Mohon izin Pak, mau bertanya. Ini yang untuk latihan baris berbaris, itu kan apakah harus ada komandonya Pak? Maksudnya komandonya juga disertakan di video atau hanya siap jalan di tempat hadap kiri gitu Pak? Biasanya yang rekam itu yang ngasih komando biasanya. Teman bantuan teman satu untuk ngerekam sama ngasih komando. Nah, kita yang artisnya aja. Gitu. Siapa? Terima kasih Pak. Ya. Kalau tata upacara sipil tentang pelipatan tentunya harus minjem temennya. Nanti yang di shooting yang kamunya gitu. Yang rentangin sama yang lipat. Kalau yang fungsi sebagai tiangnya, temennya satunya yang bantu. Ya kalau bisa jangan kena gitu. Benderanya jangan bendera merah putih ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Itu contoh-contohnya banyak di Flipgrid ada. Mungkin udah beredar di beberapa angkatan sebelumnya. Contoh-contoh kakak-kakaknya di Flipgrid. Selain di YouTube ada di Flipgrid. Silakan nanti diminta sama angkatan sebelumnya, angkatan 16. Punya contoh-contoh kakak-kakaknya di Flipgrid. Ya, sekarang nggak pakai Flipgrid lagi, pakai YouTube. Katanya biar bisa dinilai viewernya. Sebetulnya di Flipgrid ada viewer, tapi sebetulnya di Flipgrid juga ada viewer, tapi yang kita nilai dari YouTube. Baik, ada pertanyaan? Kita kembali ke main room kalau tidak ada. Izin Pak, izin bertanya. Silakan. Tadi izin konfirmasi Pak. Berarti tadi pelipatan benderanya tidak boleh menggunakan bendera merah putih ya Pak? Betul. Bendera putih kan nggak boleh buat latihan. Ya. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Kalau bisa bendera latihan, pakai apa aja lah. Nanti banyak contohnya kok di video-video kakak-kakaknya. Siap Pak. Ya. Ada lagi? Sudah ya? Cukup ya? Sudah? Cukup? Ya, cukup. Cukup Baik. Siapa cukup Pak? Baik, terima kasih adik-adikku yang anak-anak hebat semuanya ya. Mudah-mudahan bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan benar untuk tugas-tugasnya. Nanti kita akan setting LMS segera. Nah, kita akan lanjutkan ke acara audisi untuk petugas ASBN. Mohon maaf jika ada kesalahan hari ini dari saya. Dan semoga kita tetap semangat, tetap sehat. Dan satu hal lagi, jangan lupa jaga kesehatan, olahraga, ya, makan makanan yang bergizi, upayakan disiplin terus ya. Disiplin adalah kunci daripada keberhasilan kita. Betapapun kondisi kita seperti apa, kita utamakan disiplin. Begitu juga dalam hal ibadah, begitu juga dalam hal bersedekah segala macam. Itu disiplin. Walaupun kita dalam keadaan susah, kita tetap harus disiplin. Misalnya kita diuji dalam keadaan kita nggak punya, kita harus juga bersedekah. Itu salah satu contoh disiplin.
Baik, adik-adik semua, selamat melanjutkan kegiatan. Cukup dari saya hari ini untuk sinkronus. Silakan mengerjakan tugas dengan baik, baca aturan tugas dengan baik dan benar supaya Anda tidak salah dalam mengerjakan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Silakan dilanjutkan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.